Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, perkenalkan nama saya Niwayan Niar Paramita dengan NIM 22420052. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas ulangan tengah semester dengan mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Saya akan menganalisis putusan nomor 102 PUU 18 tahun 2020, Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan terhadap UUD 1945. Yang kedua, latar belakang permasalahan. Pemohon dari PT Bank Perkreditan Rakyat atau BPR Lestari Bali menggugat pasal 12A ayat 1 UU nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan karena pasal tersebut menyebut hanya bank umum yang dapat membeli agunan debitur melalui lelang. Dalam praktik, hal ini menimbulkan penafsiran berbeda antara OJK atau Bank Indonesia yang memperbolehkan BPR melakukan hal serupa dan DJKN Kemenku yang melarang. Akibatnya, BPR tidak dapat mengambil alih agunan kredit macet melalui lelang. Padahal hal itu penting untuk menjaga likuiditas bank. Yang ketiga, siapa pemohon dan apa kerugian konstitusional? Pemohonnya adalah PT Bank Perkreditan Rakyat Lestari Bali yang diwakili oleh Pribadi Budiono selaku Direktur Utama. Lalu, apa kerugian konstitusionalnya? 1. Dia tidak mendapat kepastian hukum yang adil. Itu ada di pasal 28 ayat 1 UUD 1945. Yang kedua, itu tidak memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama dalam kegiatan ekonomi. Ada di pasal 28 ayat 2 UUD tahun 1940. Yang ketiga itu terhambat menjalankan usaha perbankan dan mengalami kerugian ekonomi karena tidak dapat menyelesaikan kredit macet melalui lelang agunan. Yang keempat, itu ada norma yang diuji. Norma yang diuji itu yang pertama pasal 12A ayat 1 UU nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Yang kelima norma yang diuji pasal 12A ayat 1 UU nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Lalu ada batu uji, yaitu pasal dalam UUD 1945 1. Pasal 28 ayat 1 hak atas kepastian hukum yang adil. 2. Pasal 28H ayat 2 hak atas perlakuan dan kesempatan yang sama. 3. Pasal 33 ayat 4 prinsip demokrasi ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan mandiri. Kita masuk ke petitum. Pemohon memohon agar MK
mengabulkan permohonannya untuk seluruhnya. Lalu menyatakan pasal 12A ayat 1 UU Perbankan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki frasa bank umum. Tidak dimaknai juga mencakup BPR. Lalu memerintahkan pemuatan putusan dalam berita negara. Lalu materi yang terakhir itu ada pertimbangan hakim. Mahkamah mempertimbangkan bahwa BPR dan bank umum sama-sama bank tetapi memiliki perbedaan fungsi dan cakupan usaha. BPR tidak terlibat dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan bank umum memiliki fungsi lebih luas. Oleh karena itu, perlakuan berbeda tidak otomatis berarti diskriminatif. Namun MK menilai frasa bank umum dapat menimbulkan ketidakpastian dan multitafsir dalam praktik sehingga perlu penafsiran konstitusional bersyarat. Sekian video analisis putusan nomor 102 PUU nomor 18 tahun 2020, Undang-Undang nomor 10 tahun 1998. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata dalam video. Saya pamit. Om Santi Santi Santi.